Shalom Pak dosen dan teman-teman semua. Nama saya Marlin Adirsi Kristiana Bani, NIM 205-2021-0012, kelas A, Prodi Psikologi Kristen. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual atau kognitif remaja. Pengertian intelek. Istilah intelek berasal dari bahasa Inggris intelek yang menurut Chaplin diartikan sebagai berikut, yaitu proses kognitif, proses berpikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, kemampuan mempertimbangkan, dan kemampuan mental atau intelijensi. Adapun tahap-tahap intelek atau kognitif sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung sejak masa bayi sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya terhadap lingkungannya dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik motorik sehingga disebut sensori motor. Tahap yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Tahap yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mampu melakukan operasi kognitif. Tahap keempat, tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak telah mampu berpikir secara abstrak, dari idealistis mampu membayangkan situasi rekaan, kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis dan sistematis. Hubungan intelek dengan tingkah laku. Kemampuan berpikir abstrak menunjukkan perhatian seseorang pada kejadian dan peristiwa yang tidak konkret, seperti pilihan pekerjaan, corak hidup bermasyarakat, pilihan pasangan hidup yang sebenarnya masih jauh di depannya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek individu, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang pertama, kelompok psikometrika radikal. Pendapat menyatakan bahwa IQ dipengaruhi oleh faktor bawaan. Sedangkan pendapat kedua, pedagogis radikal, menyatakan IQ seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perbedaan individu dalam perkembangan intelektual secara hereditas. Individu memiliki potensi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam perkembangan berpikir mereka. Berkembang atau tidaknya potensi tersebut tergantung pada lingkungan. Ini berarti bahwa apakah anak akan mempunyai kemampuan berpikir normal, di atas normal, atau di bawah normal sangat tergantung pada lingkungan. Manusia memiliki perbedaan satu sama lain di dalam berbagai aspek, antara lain dalam bakat, minat, kepribadian, keadaan jasmani, keadaan sosial, dan juga intelijensinya. Perbedaan itu akan tampak jika diamati dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Ada peserta yang didik yang cepat, ada yang lambat, dan ada pula yang sedang dalam
penguasaan materi pelajaran. Ada siswa yang tingkah lakunya baik, ada yang kurang baik. Perbedaan individu dalam perkembangan intelek menunjuk kepada perbedaan dalam kemampuan kecepatan belajar. Perbedaan-perbedaan individual peserta didik akan tercermin pada sifat-sifat atau ciri-ciri dalam kemampuan keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar, serta kualitas proses dan hasil belajar, baik dari segi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Upaya perkembangan intelek dan implikasi bagi pendidikan. Para pendidik hendaknya berusaha seoptimal mungkin untuk mengembangkan intelektual peserta didik, dan potensi yang dimiliki siswa harus dipupuk dan dibina, sehingga terwujud sesuai dengan kemampuan dan perbedaan mereka masing-masing. Kondisi psikologis yang perlu diciptakan agar peserta didik merasa aman secara psikologis sehingga mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya adalah: yang pertama, pendidik menerima keberadaan peserta didik secara positif sebagaimana adanya. Yang kedua, pendidik menciptakan suasana yang aman dan tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Yang ketiga, pendidik hendaknya dapat memahami perilaku remaja. Yang keempat, pendidik hendaknya menciptakan suasana yang kondusif, suasana psikologis yang aman bagi remaja untuk mengemukakan pikirannya sehingga berani mengembangkan pikirannya sendiri. Dan yang terakhir, ciptakan suasana persaingan yang sehat antar siswa, baik dalam berupa pertandingan ilmiah sehingga siswa untuk kreatif. Sekian dan terima kasih. Shalom.